begini, agak lucu Bung Ferdinand ini mengatakan bahwasanya Pak Prabowo itu negatif. 100 hari itu 80,9% loh. Ya. Ke tingkat kepuasan. Approvalnya, rating approvalnya, kepuasannya loh. Di mana bahwa dia itu adalah negatif? Tidak ada. Mesti belajar lagi lah, Bung Ferdinand. Tunggu dulu sebentar. Saya masih lagi. Oke, silakan. Ya. Kedua, mengenai Wamenakar dan Nakar, mereka sudah bekerja loh. Ya. Coba, belum ada sejarah di Republik ini, ya, bahwa ojol itu mendapatkan bantuan hari raya. Baru kali ini Presiden Prabowo memberikan itu. Artinya apa? Negara hadir di sana. Ya, bagaimana memperhatikan rakyat kecil. Jangan salah bahwa Pak Prabowo ini kan populis. Selalu memikirkan bagaimana isi perut masyarakat, isi kantong masyarakat, dan isi otak masyarakat. Siang malam dia bekerja dan menteri-menterinya pun bekerja. Coba ingat, untuk Kementerian Pertanian kita lihat. Ketika Bulog diselesaikan, sekarang apa? 2000% peningkatan dari hasil panen. Hari raya, bulan Ramadan tidak ada gonjang-ganjing. Kalau tahun kemarin gonjang-ganjing. Ini adalah bukti dari kerja keras menteri-menteri Pak Prabowo. Nggak ada itu yang namanya negatif. Kalau kita lihat. Berjalan secara realnya. Dan mereka bekerja dengan keras. Mestinya kita ini juga membantulah presiden dengan kapasitas kita gitu loh. Ya, silakan Bang. Ya, jadi memang apa yang disampaikan oleh sahabat saya Mas Andi ini ya wajar sebagai pendukung Pak Prabowo. Itu lumrah. Tetapi yang kita lihat sekarang fakta di lapangan yang terjadi adalah keluhan dari masyarakat cukup tinggi terkait situasi yang ada. Dan yang paling kita persoalkan itu adalah cara pemerintah merespon persoalan yang ada. Ya, cara pemerintah merespon persoalan yang ada ini cenderung seperti agak santai, terlambat, dan hanya bicara. Santai di mana misalnya? Seperti yang terbaru. Ketika Donald Trump mengumumkan tentang tarif impor produk terhadap Indonesia dikenakan 32%, kita itu meresponnya dengan sangat lambat. Negara-negara lain sudah memberikan respon yang menunjukkan apa yang harus dilakukan. Karena apa? Pasar itu butuh mendengar pemimpinnya bicara kita mau apa dan mau kemana. Nah ini yang tidak didapat, bahkan ketika IHSG kita anjlok, Presiden malah berkata, oh tidak apa-apa, tidak khawatir, kita punya fundamental yang kuat. Seharusnya kan pelaku-pelaku pasar ini menunggu arahan dari pemimpin kita, apa yang akan dilakukan pemerintah ketika situasi ini terjadi. Nah itu yang tidak ada, kalau hanya jawaban meyakinkan tenang saja, itu bukan sebuah kebijakan. Itu hanya sebuah kalimat menenangkan tetapi bukan kebijakan. Yang ditunggu pasar adalah langkah kebijakan yang konkret. Itu yang penting, bukan sekedar kalimat tenang saja. Nah itu salah satu yang saya maksud. Cara pemerintah merespon. Silakan Bung Andi. Iya, Bung Ferdinand, cepat loh responnya. Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan juga fondasi kita ini kuat, APBN kita. Ya, itu sudah dikatakan dan dia mengundang semua stakeholder, organisasi-organisasi, ya, untuk hadir, untuk bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Walaupun pasar pada saat itu kaget, wajar, seluruh dunia, even di Wall Street, itu merah. Itu wajar, karena kaget. Ini kan negara, dunia ini kan uncertainty gitu loh. Yang dulu, itu biasanya role based multilateral, sekarang unilateral. Jadi sendiri-sendiri. Udah gak ada lagi itu NAFTA gitu kan. Udah gak ada lagi itu yang namanya IMF yang punya fungsi. Bank Dunia gak punya fungsi sekarang. Betul. Sekarang gak terdengar itu. Tidak terdengar semua. Ya kan. Sekarang bagaimana memprotek diri kita. Memprotek negara kita. Coba apa yang dilakukan. Gerak cepat langsung. Menko Perekonomian bergerak cepat. Presiden Prabowo bergerak cepat. Hari ini dikumpulkan, kebetulan tadi saya hadir dari sana, hari ini dikumpulkan sejumlah pelaku usaha, termasuk para menteri untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan ekonomi yang positif begitu ya. Benar kan saya katakan bahwa itu positif bahwa kita, APBN kita kuat untuk itu. Even termasuk MBG juga sudah masuk dalam blanket itu, di APBN itu. Nggak ada itu.
Oke. Inilah kita ini harus memberikan pencerahan. Memang kita akui. Presiden itu mengakui masalah komunikasi. Masalah komunikasi. Bahwasanya komunikasi memang belum begitu mulus di pemerintahan sekarang. Dan itu pasti akan diperbaiki. Tapi yang jelas apa yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan itu sudah merupakan kebijakan yang pro rakyat. Ingat ya, kita itu tidak model Kanada, model Cina, dia punya perekonomian yang kuat, dia bisa melawan. Tapi kita lakukan adalah bagaimana kita menghimpun negara-negara ASEAN bersama-sama untuk mengadakan pendekatan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk itu. Bagaimana bisa ya, mungkin karena begini, ada 20 negara yang kena reciprocal itu, tarif itu. Indonesia nomor 15. Karena kita surplus 18 miliar. Dan itu masalah sebenarnya. Itu masalahnya karena sebetulnya. Kita surplus saja. Ya kan? Nah makanya diusahakanlah ya Pak Presiden mengutus Menko Perekonomian untuk bisa bernegosiasi di sana. Begitu Bang Ferdinand. Ya. Oke. Ada anomali yang disampaikan sahabat saya ini tentang ekonomi Indonesia. Tadi disampaikan fundamental ekonomi kita kuat, tapi di sisi lain berkata kita tidak seperti Cina dan Kanada yang ekonominya kuat. Jadi sebetulnya ekonomi kita itu kuat atau lemah sih sekarang? Ekonomi kita itu kuat untuk menghadapi ya uncertainty world ini. Ya, saya katakan kenapa NAFTA, Kanada, Meksiko dan Amerika yang dibuat oleh Amerika, ya. Itu melakukan reciprocal juga 25% loh. Kan artinya apa? Udah gak ada teman di dunia ini. Artinya apa? Unilateral sekarang bukan multilateral. Justru apa yang Anda sampaikan itulah yang terjadi sekarang. Nah kami melihat bahwa yang dilakukan pemerintah responnya terhadap situasi yang terjadi menurut kami itu lambat. Responnya kurang cepat karena pasar ini butuh mendengar pemimpinnya ketika alarm berbunyi. Pemimpin itu harus berbicara dan bersuara. Apa yang harus disampaikan kepada publik terkait kebijakan. Bukan bicara tenang saja fundamental ekonomi kita kuat. Tetapi harus langkah konkret kita akan melakukan ini antisipasi. Kita sudah paham antisipasinya ini. Itu yang mau kita dengar dari pemerintah. Dan kita tidak mendengar itu bro. Come on, itu sudah dibicarakan. Sudah diinformasikan. Sudah. Kapan dibicarakan? Baru hari ini dikumpulkan. Salah, bulan Maret sudah ada itu. Bulan Maret sudah ada. Sudah bicara ketika diumumkan bahwasanya ada ya oleh kebijakan tarif baru oleh Amerika, Ibu Sri Mulyani sudah lakukan. Kenapa kebijakannya tidak ada ketika memang dari Maret sudah diantisipasi? Bagaimana kebijakan nggak ada? Seperti apa kebijakan? Coba? Apa respon pemerintah terhadap situasi yang jelas ada? Itu dia mengkalkulasi ulang ya untuk ekspor kita. Ya, mengkalkulasi ulang. Import kita juga kalkulasi ulang. Makanya ada namanya bulan Maret. Saya sampaikan. Faktanya bulan Maret Indonesia masih berkutat soal Apple TKDN-nya yang mau masuk ke Indonesia. Sekarang begitu kejadian Indonesia menjerit mau menderegulasi soal TKDN termasuk Apple. Jadi kalau Anda bilang sudah diantisipasi itu tidak benar karena faktanya. Soal Apple saja itu Apple yang mau masuk Indonesia. Dilakukan kalau itu. sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Kenapa Anda sekarang mesti tidak lihat ada lagi. kebijakan? Anda buka lagi lihat. Pemerintah sudah melakukan apa yang terbaik untuk karena justru ukuran terbaik versi coba. Anda dengan kami itu berbeda.